Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Teja Antara SCY, dalam Wisma Tercinta Kita, Wisma Kencana Channel. Semoga Anda sekalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Kita masih melanjutkan tema spiritualitas kesetiaan. Dalam tayangan sebelumnya, kita sudah melihat arti janji dan perkembangan sejarahnya yang begitu panjang dan lama. Dari perjanjian lama baru dan juga dalam tradisi gereja. Dalam tayangan berikut ini, kita akan membahas makna yang terucap dalam janji perkawinan itu. Saya berharap bahwa Anda yang pernah mengucapkan janji itu dalam perkawinan juga diingatkan kembali bagaimana kesetiaan Anda selama perjalanan hidup berkeluarga ini Anda alami. Dan bagi mereka yang mempersiapkan diri untuk menikah, bila nanti mengucapkan janji itu menjadi tahu artinya serta makna yang terkandung dalam janji itu. Sekarang ini banyak para romo yang meminta kepada calon pasangan suami istri untuk menghafal janji itu sebelum mereka menikah, sehingga ketika mereka berjanji, mereka diharapkan tidak membaca teks, tetapi lepas dari teks dan menghayati apa isi makna yang mereka katakan berdua. Marilah kita langsung saja pada konten kita ini, dan saya ucapkan selamat menyaksikan sampai tuntas. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah sejenak kita membaca kembali janji yang Anda ucapkan pada waktu perkawinan. Saya juga mengucapkan janji, tetapi isinya berbeda. Arahnya pun juga berbeda. Saya akan baca pelan-pelan isinya ini. Di hadapan Allah, imam, para saksi, dan saudara-saudari yang hadir di sini, saya sebutkan namamu, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa sebutkan nama istrimu yang hadir di sini mulai sekarang menjadi istri atau suami saya yang sah. Saya berjanji akan selalu setia kepadanya, baik dalam suka dan duka, untung dan malang, di waktu sehat maupun sakit. Dan saya mau mencintai dan menghormatinya seumur hidup. Demikianlah janji saya demi Allah dan Injil sucinya. Dari janji perkawinan ini kita bisa melihat bahwa janji itu bisa menjadi 3 bagian pokok. Yang pertama, aku akan mengikat perjanjian bagimu. Aku akan menjadikan engkau istriku, suamiku untuk selama-lamanya. Yang kedua,
Aku akan menjadikan engkau istriku atau suamiku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang, dalam situasi apapun tanpa syarat. Dan yang ketiga, aku akan menjadikan engkau istri atau suamiku dalam cinta dan hormat serta kesetiaan. Dan janji itu dimeteraikan dengan nama Allah dan Injil sucinya. Dari ketiga janji yang diucapkan itu, ada satu pertanyaan yang harus dijawab sebagai janji suami istri sebelum mereka mengatakan janji itu, yaitu saya berjanji akan menjadi ayah dan ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saya. Dan ingat, saya akan mendidiknya menjadi orang Katolik yang setia. Bahwa saya akan tetap menjaga keluargaku, anak-anakku untuk memperkenalkan Tuhan yang saya imani dan tetap setia kepadanya. Banyak di antara kita yang lupa bahwa hal itu pernah diucapkan di hadapan dan kepada Tuhan. Tapi dalam perjalanan perkawinan selanjutnya, banyak kita yang kehilangan anak. Dan itu konsekuensi dari janji itu, sehidup semati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita ingin mencoba mendalami atau istilahnya menganalisa janji itu satu persatu. Anda telah mengucapkannya dan saya akan menerangkan kepada Anda. Pemenuhan kebutuhan dan harapan. Secara psikologis, kata-kata itu terucap mengisyaratkan suatu yang tersembunyi, yang tidak disadari, yaitu kebutuhan, harapan, kekhawatiran, kegelisahan, dan kecemasan kita. Maka janji perkawinan itu sendiri berisi pernyataan resmi ikatan antara dua pribadi, laki-laki dan perempuan. Juga mengimplikasikan suatu yang tersembunyi, suatu yang tersirat akan kebutuhan dan harapan kita. Lihatlah, ulangi lagi. Di hadapan Allah, imam, para saksi, dan saudara-saudari yang hadir di sini, gereja, saya menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa engkau mulai sekarang menjadi suami atau istri saya yang sah. Ada dua intensi dalam kalimat ini. Ada dua maksud. Yang pertama, pernyataan menerima orang yang ada di sampingmu sebagai suami atau istri, bukan orang lain, tetapi yang ada di samping saya. Yang kedua, pernyataan publik bahwa orang yang di samping saya sudah menjadi milik saya. Dengan kata lain, mempelai mau mengatakan kepada publik yang hadir di situ, jangan ambil milikku ini,
Kalimat ini mengimplikasikan kecemasan atau kekhawatirannya akan kehilangan orang yang bisa memenuhi harapan dan kebutuhannya itu. Sehingga masing-masing mengatakan engkau mulai sekarang menjadi istri dan suamiku. Jadi aku telah memilih engkau menjadi milikku, sebagai ikatan yang mengingatkan status pasangan itu. Kemudian kita melanjutkan dalam janji itu. Saya berjanji akan selalu setia kepadamu, baik dalam suka dan duka, untung dan malang, di waktu sehat maupun sakit. Setelah menghilangkan kekhawatiran atau kecemasannya sendiri dan mengungkapkan harapannya, pengucap janji menghilangkan atau membuang jauh kecemasannya atau kekhawatirannya terhadap pasangannya ini. Kemungkinan akan kehilangan orang yang dicintai dengan pernyataan bahwa ia tidak akan meninggalkan pasangan hidupnya dalam keadaan apapun, dalam segala kondisi. Dia tidak akan melepaskan dia, tidak akan kehilangan dia. Saudara-saudari yang terkasih, sebenarnya suami istri selalu berada dalam ketegangan antara harapan dan kekhawatiran, idealismenya dan kemungkinan buruk yang bisa menimbulkan kekecewaan, bahkan sakit hati. Ketika janji dilaksanakan dan memenuhi harapan, suami istri berada dalam ketenangan. Ketika janji tidak terlaksana, harapan tak terpenuhi, suami istri masuk dalam keguncangan harapan, dan kebutuhan yang tidak terpenuhi bisa memunculkan luka dalam diri pasutri. Luka itu membutuhkan obat yang bisa menyembuhkan. Pasutri yang terluka diajak untuk mengobati pasangan hidupnya, serta yang merasa kecewa, yang terluka, itu dengan satu tindakan yang sangat penting dalam perkawinan yang seringkali tidak diperhatikan, yaitu dalam sikap pengampunan dan rekonsiliasi. Pengampunan itu berdamai dengan diri sendiri, rekonsiliasi itu berdamai dengan pasangannya. Dan janji kesetiaan dalam situasi apapun ini akan menjadi kunci pengobat luka dalam relasi suami istri. Maka dalam janji itu disertai dengan obat mujarab, yaitu pengampunan dan rekonsiliasi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, merefleksikan dan menyadari isi dan makna janji perkawinan.
saya bisa menyimpulkan bahwa kunci hidup perkawinan itu menjadi anugerah bagi pasangan, dan menjadi anugerah itu bisa terwujud dalam dua cara atau bentuk. Ketika pasutri melaksanakan janjinya memenuhi harapan dan kebutuhan pasangannya, itu berarti memberikan diri secara total kepada pasangannya. Yang kedua, memberikan pengampunan atau melakukan rekonsiliasi, berarti sungguh mereka melupakan kesalahan tindakan jahat sebelumnya. Saya mengatakan kenyataan yang terjadi, banyak para manten yang berjanji di depan altar yang tidak sadar akan arti dan makna dari janji perkawinan itu. Jujur saya katakan bahwa banyak para manten yang mengucapkan janji itu sekedar formal demi resminya upacara perkawinan, bahwa dari antara mereka tidak tahu, tidak menghafal, dan tidak menyadari bahwa mereka berjanji sehidup semati, punya resiko hidup dan mati dalam hidupnya, suatu yang tidak bisa disepelekan. Maka tidak mengherankan kalau banyak dari mereka yang akhirnya ingkar janji dan tidak merasa bahwa dirinya jatuh ke dalam ketidaksetiaan perkawinan. Pemirsa, terima kasih banyak Anda telah merelakan waktu untuk melihat video ini sampai tuntas. Kita akan berjumpa lagi dalam video selanjutnya. Tantangan yang dihadapi oleh pasangan suami istri dalam mewujudkan janjinya itu. Akhir kata, terimalah salam saya. Vivat Cor Jesu per Cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Bunda Maria. Amin.